Shalom Bapak Ibu Saudara, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, kita masih di rumah-rumah, namun biarlah antusias itu, semangat itu tetap menyala-nyala dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap senantiasa terus beribadah kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila setiap kita terus antusias di dalam Tuhan, sekalipun tantangan, halangan, rintangan itu ada dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita tetap mengutamakan Tuhan Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Kita akan pujikan denganmu Tuhan. Kita kata beragu-ragu. Kau pegang hidupku sepenuh.
sesuatunya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah kita senantiasa memberikan hidup kita, bahkan hati kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan Tuhan inilah hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sama-sama, Bang. Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes, hanya bagimu Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Apapun Tuhan tantangan, halangan, rintangan dalam hidup kami, ketika Tuhan hari ini Tuhan kami boleh tidak bisa beribadah di gereja, namun hati kami Tuhan tetap dekat melekat kepadamu, karena Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk setiap kami juga tetap terus taat dan setia kepadamu, bahkan semakin percaya karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Engkau sumber mukjizat dalam setiap hidup kami, Engkau sumber dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, terus perbarui hidup kami Tuhan. Jadikan hidup kami semakin hari Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan ketika kami menjadi hidup yang lebih dari pemenang, itu Tuhan yang boleh kami dapati dan kami miliki. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GBYS Joyo Tiningrat. Hari ini kita masih diizinkan untuk ibadah gereja rumah dengan keluarga masing-masing, namun tetap dalam kasih anugerah pimpinan Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan, kebenaran yang kiranya meneguhkan, menguatkan kita bersama. Kita siapkan Yesaya 1, ya Yesaya 1 ayat 9, ya itu natsnya, tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kali ini saya akan beri judul, tema firman Tuhan adalah menjadi seorang penyintas rohani. Sekali lagi, menjadi seorang penyintas rohani. Nah, apakah
yang diistilahkan dengan penyintas itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini menjadi satu istilah yang lumayan baru bagi kita semuanya. Oke, saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyintas, ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya memang survivor atau survive, ya, survivor orangnya. Arti kata penyintas yaitu satu, orang yang mampu bertahan hidup, atau dua, orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Ya. Nah, arti yang kedua ini lebih dapat atau lebih tepat atau lebih cocok dengan tema kita, yaitu penyintas adalah orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya survivor, asal katanya survive atau bertahan, ya. Nah, ini istilah ini lebih terkenal mulai kira-kira tahun 2015-an, ya, yang terkenal di antara para sukarelawan, para penolong, para penyelamat bencana, ya, itu sangat populer istilah ini. Namun kali ini tepat, namun secara rohani nanti akan saya jelaskan supaya kita memang dibangun. Oke, Bapak Saudara, mari kita baca natsnya Yesaya 1 ayat 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Nah, saya tunjukkan dulu Bapak Ibu Saudara beberapa terjemahan yang lain seperti terjemahan dari Authorized Version bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sedikit orang yang terlepas. Sebagaimana dalam Yesaya 1 ayat 9 diistilahkan adalah sedikit orang yang terlepas. Maka dalam bahasa Inggris adalah a very small remnant. Nah, a very small remnant ini dalam bahasa Indonesia saya artikan sebagai sangat sedikit orang yang tersisa. Nah, dalam terjemahan kitab The Message dalam bahasa Inggris juga, itu disebutkan dengan a few survivors. Sekali lagi, a few survivors, saya artikan sebagai sedikit orang yang bertahan. Nah, ini sama dengan terjemahan bahasa Indonesia interlinear translation, ya, yang diterjemahkan lebih mendekat kepada istilah asingnya, yaitu kecuali Tuhan alam telah meninggalkan bagi kita sedikit orang yang bertahan. Ya, sedikit orang yang bertahan. Oke, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian maka dapat saya istilahkan dalam Yesaya 1 ayat 9 kata-kata sedikit orang yang terlepas, ya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Istilah sedikit orang yang terlepas kita sepakati sebagai orang yang bertahan. Orang-orang yang bertahan inilah dalam Kamus Bahasa Indonesia sekarang ini disebut penyintas, ya. Nah, maklum karena waktu Alkitab kita yang terjemahan baru ini dicetak tahun 74 belum ada istilah penyintas. Nah, inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadilah kita seorang penyintas rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks atau waktu yang dituliskan dalam oleh Nabi Yesaya itu adalah kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi, ya, 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Kenapa dia menuliskan, memperingatkan begitu rupa? Karena apa? Allah memakai dia, Nabi Yesaya ini, untuk mengutarakan kekecewaannya, mengutarakan kegemasan Allah, mengutarakan kegeraman Allah, mengutarakan kekecewaan hati Tuhan kepada umatnya sendiri yang waktu itu adalah umat Yehuda, Yerusalem khususnya, bagaimana umatnya ini yang digadang-gadang dirindukan oleh Tuhan, menjadi umat yang taat, setia, menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan, tetapi gagal. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati, mulai dari ayat 2, oke lah saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Yesaya 1 ayat kedua, ada beberapa kata-kata yang sangat menjelaskan bagaimana
Allah itu kecewa terhadap umatnya. Oke ya. Nah, judulnya adalah pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Ya, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan pilur dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ayat 7. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Nah, selanjutnya memang ayat 9 tadi, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi orang seperti Sodom dan seperti Gomora. Ayat 10 Bapak Ibu Saudara, ini sarkasme yang luar biasa dari Tuhan, menyebut orang-orang atau umatnya sendiri dengan demikian. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, tanda seru. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Sampai umatnya sendiri disebutkan oleh Nabi Yesaya, hai engkau manusia Sodom, manusia Gomora. Karena begitu kecewanya, begitu marahnya hati Tuhan kepada orang-orang ini. Umat yang senantiasa berontak, berpaling dari Tuhan. Sedikit dapat berkat, sedikit hidup aman, nyaman, mereka meninggalkan Tuhan, mengikuti Baal, mengikuti dewa-dewa asing, meninggalkan Tuhan, berzina, berselingkuh rohani. Padahal itu sudah Tuhan katakan, jangan sekali-kali kamu menyembah kepada dewa-dewa asing. Itu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi anehnya mereka masih tetap berkorban, memberikan korban di bait Allah, memberikan persembahan-persembahan di hari-hari tertentu yang Tuhan berikan untuk dirayakan sebagaimana tuntutan hukum Taurat, masih dilakukan. Aneh. Nah, ini pun tanggapan Tuhan adalah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan ayat-ayat berikutnya, saya akan bacakan ya. Ayat 11 dari Yesaya 1. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu. Perhatikan. Tuhan katakan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemuan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13, perhatikan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dan selanjutnya, nah itu Bapak-Ibu Saudara, yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana Allah kecewa, jijik bahkan. Aku enggak tahan melihat ibadahmu, persembahanmu, pelayananmu. Sesuatu yang luar biasa disampaikan melalui Nabi Yesaya ini, Bapak-Ibu Saudara. Tetapi ingat, masih ada satu harapan. Di tengah-tengah kemarahan Tuhan, di tengah-tengah kekecewaan hati Tuhan, ayat 9 tadi dikatakan apa? Ayat 9 dikatakan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Orang yang terlepas, sekali lagi, survivor, penyintas. Orang yang masih bertahan atau mempertahankan imannya, mempertahankan ketaatannya, mempertahankan hidup benar menurut firman Tuhan. Walaupun yang lain gagal.
Walaupun yang lain tidak lagi setia kepada Tuhan. Walaupun yang lain hanya formalitas, tidak punya hati. Walaupun yang lain mendua hati. Walaupun yang lain berjinah rohani. Walaupun yang lain meninggalkan Tuhan. Namun orang-orang ini tetap menjaga hidup taat, hidup benar. Dan itulah yang saya katakan di sini penyintas. Ini istilah yang baru. Yaitu orang-orang yang bertahan, survivor, memegang imannya. Untuk konteks saat ini Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak orang-orang yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Terlalu banyak alasannya apa? Aduh, sudah lama aku tidak dapat pekerjaan. Ini ditawari pekerjaan, hanya ganti agama di KTP saja. Aduh, saya punya saudara, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja di pemerintahan, tapi sudah lama ini, bertahun-tahun yang lampau. Dia ditawari, Pak, kalau Anda mau jabatan karir Anda cepat, tolong ganti saja agama di KTP Bapak. Wah, saudara saya tidak mau menolak. Ya, dia tahu konsekuensi dan risikonya, tapi dia ngomong, saya tetap setia menyembah Tuhan apapun risikonya. Ada juga yang, aduh, sudah lama enggak dapat jodoh, banyak sekali tawaran-tawaran di luar sana, di luar Tuhan, asal mau berbalik meninggalkan iman Kristen. Ya, ini tantangan bagi anak-anak muda kaum jomblo. Apakah engkau mau tetap memegang imanmu, kesetiaanmu, walaupun engkau seolah-olah lama enggak dapat jodoh? Ya, apalagi memang di tempat-tempat tertentu ada banyak tekanan, aniaya yang berat terhadap iman kekristenan. Ada banyak tekanan, intimidasi, minimal bullying, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita semua tetap menjadi orang-orang yang bertahan atau mempertahankan iman kita? Tetap setia kepada Tuhan, sementara yang lain tidak setia. Ya, kita tetap memegang iman ketaatan kita, sementara yang lain sudah mendua hati. Cari aman. Tetapi anak-anak Tuhan saat ini harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, itulah kekecewaan Tuhan yang diutarakan kepada umatnya. Karena mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang tetap bertahan. Orang yang tersisa ini, kalau dalam bahasa Authorized Version, ya, itu adalah a very small remnant, orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang masih bertahan, walaupun kebanyakan, sebagian besar sudah meninggalkan Tuhan. Tapi dia, walaupun menjadi orang yang tersisa, dia tetap menjaga imannya, apapun resikonya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, bahkan Allah sudah mengatakan, hai umatku yang dulu setia, sekarang berbalik kepada Tuhan, mengikuti Baal, mengikuti penyembahan dewa asing, hidup yang menolak kebenaran. Karena katanya nikmat sih. Nah, Anda tahu ciri khas dosa Sodom dan Gomora apa? Ciri khasnya adalah kehancuran di bidang seksual. Saat itu ribuan tahun yang lampau sudah terjadi, apalagi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Dosa seksual yang luar biasa ini mengancam generasi muda, mengancam gereja Tuhan, mengancam, ini tidak hanya orang-orang muda saja, semua terserang. Kita tahu dan kita sangat prihatin. Banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan juga terjatuh karena hal ini. Ya, Lot itu sudah jatuh dalam kebobrokan moral. Bagaimanapun dia terpengaruh oleh kebobrokan moral bangsa Sodom Gomora. Kita tahu ceritanya. Dan itu saat ini menyerang juga gereja-gereja Tuhan. Saya berdoa supaya kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, saya, Anda, anak-anak muda, remaja, anak-anak Tuhan, jadilah orang-orang yang bertahan, mempertahankan kesucian dirimu, mempertahankan imanmu, mempertahankan kekudusanmu. Hai pelayan-pelayan Tuhan khususnya.
Jadilah orang yang bertahan, survivor, penyintas. Bapak Saudara, saya lanjutkan. Ya, siapakah orang yang bertahan ini? Mereka ini adalah sisa-sisa orang percaya sejati yang tetap bertahan, berjuang untuk tetap memegang teguh imannya, kesetiaannya, tetap hidup benar walaupun orang lain meninggalkan Tuhan. Cirinya adalah satu, seorang penyintas atau orang-orang yang bertahan ini adalah orang yang memiliki kesetiaan dan komitmen terhadap iman dan panggilan hidup mereka. Memiliki kesetiaan dan komitmen terhadap iman dan panggilan hidup. Kita tahu banyak ada hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini masih kuat. Kita tahu rasul-rasul, nabi-nabi, kita tahu tokoh-tokoh Alkitab. Mereka sampai menghadapi kematian aniaya. Dan mereka berani melakukan itu semuanya. Karena mereka punya kesetiaan, mereka punya komitmen terhadap iman mereka dan panggilan hidup mereka. Ukuran kesetiaan itu adalah sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Kita semua yang baru pelayanan, saya sebagai orang yang relatif muda juga dalam pelayanan. Ada anak-anak muda yang baru dipanggil untuk melayani Tuhan dan masuk sekolah-sekolah Alkitab, STT. Salam buat STT Tursina. Anak-anakku semuanya, jadilah seorang penyintas. Ya, memiliki kesetiaan, komitmen, satu, terhadap iman, yang kedua, panggilan pelayanan kita. Mari sama-sama menjadi orang yang bertahan. Di luar sana ada banyak tantangan, di luar sana ada banyak rayuan. Perhatikan, iman senantiasa diperhadapkan kepada dua hal. Termasuk juga panggilan pelayanan, senantiasa diperhadapkan pada dua hal, yaitu apa, Bapak Ibu Saudaraku? Satu, ujian-ujian, tekanan-tekanan yang berat, keberatan hidup, tekanan, aniaya, penderitaan. Apakah kita akan tetap setia, komitmen? Yang kedua, kita akan diperhadapkan kepada apa? Kenikmatan, kenyamanan, keberhasilan, kesuksesan hidup, nama baik, gengsi, jabatan, fasilitas, dan sebagainya, kepuasan-kepuasan duniawi. Kalau itu semuanya sudah kita alami, apakah kita akan tetap menjadi seorang yang setia, komitmen? Makanya hari ini kita disadarkan, jadilah orang-orang yang tetap bertahan, apapun kondisinya. Rasul Paulus mencontohkan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi contoh teladan yang luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan sekalipun. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Sudah merasakan begitu dahsyatnya penderitaan, tapi dia juga mengalami begitu luar biasanya kasih karunia yang limpah yang dia terima dari Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, orang-orang yang bertahan atau seorang penyintas adalah orang yang memiliki kesetiaan dan komitmen terhadap iman dan panggilan hidup mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seorang penyintas adalah orang-orang yang orang-orang yang dibutuhkan Tuhan supaya umatnya tidak menjadi seperti Sodom dan Gomora. Apa artinya? Seorang penyintas ini bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, bukan hanya, ya memang dia harus setia sampai mati. Dia harus mempertahankan kehidupannya. Ya, Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yaitu berbicara tentang kesetiaan, komitmen kita, memegang iman kita sampai mati, titik darah penghabisan. Setia kepada Tuhan, oke. Namun itu masih berbicara kepada kehidupan pribadi.
Tapi yang kedua ini lebih dari sekedar kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Seorang yang bertahan itulah, seorang penyintas itulah dibutuhkan Tuhan untuk keselamatan umatnya. Contoh, mari kita buka Yehezkiel 22 ayat 30, demikian firman Tuhan, ya. Yehezkiel 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Mana? Tuhan mencari orang-orang yang bertahan. Tuhan mencari orang-orang yang bertahan, walaupun satu orang. Tuhan mencari penyintas-penyintas iman atau penyintas rohani ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku. Orang-orang seperti ini saya sebut sebagai pesyafaat. Pesyafaat. Mereka bukan hanya berdoa syafaat, tapi hatinya, hidupnya itu adalah syafaat. Ya, jangan keliru ya. Oh, kita berdoa syafaat. Ya, itu doanya doa syafaat. Tapi hati dan hidupnya sendiri adalah hidup yang bersyafaat. Nah, inilah yang dimiliki oleh Musa, Abraham, bahkan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Coba kita buka Kejadian 18 ayat 20 ya sampai 23. Ini adalah kisah Abraham bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk keselamatan Sodom Gomora ya. Nah, di cerita itu Abraham memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan supaya Sodom Gomora tidak dihukum. Dia menawar kepada Tuhan, seandainya di sana ada 50 orang benar, gitu ya. Apakah engkau tetap menghukum? Oh tidak, ya Allah ngomong tidak. Terus kemudian dia turun, akhirnya seandainya di Sodom Gomora ada 10 orang saja, orang benar, apakah engkau Tuhan tetap akan menyelamatkan Sodom Gomora? Ya. Tapi harapannya gagal, tidak ada 10 orang benar di sana. Ya, maksudnya adalah 10 orang benar itu Lot, istrinya, anaknya, menantunya sudah 6. Harapan Abraham adalah dia memiliki budak-budak, pembantu, pegawai-pegawai yang dimenangkan. Minimal kan 10, ya, tapi gagal. Lot tidak berfungsi imannya. Lot gagal untuk menjadi penyelamat Sodom Gomora. Boro-boro menjadi penyelamat. Tetapi dia akhlaknya sudah hancur, imannya sudah sangat kabur. Sehingga apa? Sodom Gomora dihancurkan. Tapi hati Abraham adalah hati pesyafaat yang luar biasa. Nah, kemudian dalam Keluaran sekarang, Keluaran 32, ayat 32, ayat yang luar biasa. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ini doa Musa kepada Tuhan. Di atas gunung ya, 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa sampai katakan, bunuhlah aku, gitu. Binasakan aku. Lebih baik engkau bunuh aku ya Tuhan daripada engkau membinasakan Israel, umatmu. Inilah pesyafaat. Inilah orang yang bertahan. Inilah yang orang-orang yang berjuang. Inilah orang-orang yang berdoa untuk bangsanya. Ya, dunia di sekitar kita sedang menuju kepada binasaan. Dunia ini penuh dengan kebinasaan dan menuju kepada arah penghukuman neraka. Kecuali mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kecuali mereka mendapatkan pengampunan. Kecuali mereka menerima Yesus Kristus yang menyediakan pengampunan itu. Tetapi masalahnya adalah, adakah yang memintakan ampun bagi mereka? Supaya hati mereka yang keras, hati mereka yang penuh kekelaman itu disadarkan, dibukakan.
Dibutuhkan orang-orang yang bersyafaat, dibutuhkan orang-orang yang bertahan, dibutuhkan orang-orang yang berdiri di hadapan Allah untuk memohonkan ampun. Itulah orang-orang yang bertahan, itulah orang penyintas rohani saat ini. Hari ini dari mimbar online ini saya tantang Bapak Ibu Saudara semuanya. Apakah kita punya hati satu untuk tetap setia memegang iman kita di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah ujian, cobaan, tekanan, penderitaan, atau di tengah-tengah kemiskinan, ya mungkin kita sedang nggak punya apa-apa, apakah kita tetap setia? Yang kedua, di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah gelombang-gelombang kesesatan di dunia ini, di tengah-tengah kehancuran moral di sekitar kita, di tengah-tengah penghukuman yang sedang berlangsung bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa, bagi wabah, penyakit yang sedang melanda seluruh dunia ini, kota ini ya, atau bangsa kita juga. Apakah kita mau berdoa, memohonkan ampun dari Tuhan? Tuhan, mohon ampun bagi bangsa ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan, sehatkan, selamatkan bangsa ini. Itulah orang-orang penyintas. Itulah orang-orang yang bertahan dalam doa. Itulah orang yang bertahan, orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan, di antara bangsa ini. Seperti tadi Musa membela bangsanya supaya Tuhan berikan pengampunan. Seperti Abraham yang memohonkan ampun supaya penghukuman Tuhan tidak dilaksanakan. Hari ini tantangannya adalah, maukah kita menjadi penyintas bagi Tuhan? Maukah kita tetap mengambil bagian peran bagi bangsa ini di hadapan Tuhan? Kiranya keselamatan Tuhan dinyatakan. Ada satu lagu lama yang luar biasa, dinyanyikan oleh tentara perdamaian dari Indonesia yang beragama Kristen, kalau tidak salah di Afrika ya, di satu negara. Mereka menyanyikan dan dinyanyikan di YouTube. Lagunya adalah I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Seorang tentara, kalau dia sudah putuskan sesuatu, dia akan maju walaupun mati tantangannya. Dan itu sangat-sangat apresiasi, menghargai. Dan mari kita belajar, apapun yang kita komitmen, apapun yang kita pegang dalam kehidupan ini, iman kita, majulah, setialah. Panggilan pelayanan kita, tugas-tugas pelayanan kita, tanggung jawab kita, pegang, lakukan, bertahan terus. Sekian Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini firman-Mu secara sederhana dinyatakan atas kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bertahan, yaitu seorang penyintas. Walaupun orang lain gagal, orang lain berpaling, meninggalkan Tuhan, gagal dalam panggilan, meninggalkan pelayanan, tapi kami mau tetap bertahan dalam panggilan kami, pelayanan kami, dalam iman, kesetiaan, dan komitmen kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat, dimanapun berada, siapapun dia yang mendengar, menyaksikan firman Tuhan, khotbah ini, dia dikuatkan, diteguhkan, tetap teguh dalam pelayanan, tetap teguh dalam iman, kesetiaan, dan komitmenmu. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat rahmat kasih Tuhan melingkupi, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati.